Pemirsa, hubungan Demokrat PDI Perjuangan lagi-lagi panas. Dua partai yang sama-sama pernah berkuasa ini kembali tegang pasca Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan turun gunung menghadapi pemilu 2024 yang diduga sudah didesain dan berpotensi curang. PDI Perjuangan sebagai musuh bebuyutan Demokrat langsung menjawab tudingan tersebut dengan menyebut Demokrat sedang memainkan strategi playing victim. Ada apa lagi dengan Demokrat dan PDIP? Inilah kontroversi selengkapnya. Demokrat versus PDIP. Panas. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Di dalam acara internal, beliau mengingatkan kader kami, kalau seorang bapak mengingatkan anak, apakah itu salah? Orang menuduh kecurangan itu gaya mabok. Nggak jelas angkanya, nggak jelas siapa yang dituduh, pokoknya ngomong, pokoknya nyerocos saja. Ya, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Ada 2 politisi dari Partai Demokrat, Herman Khairun dan Herzaki Mahendra Putra. Kemudian 2 politisi dari PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu dan Masinton Pasaribu. Serta Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarta Wijaya. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog pada malam hari ini, kita simak dulu pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Baik, saya langsung ke Bang Adian. Bang Adian, Presiden 2 periode Susilo Bambang Yudhoyono sampai mau turun gunung menghadapi potensi kecurangan pemilu 2024. Ngeri-ngeri sedap gak tuh buat PDI Perjuangan? Enggak, biasa aja. Kita biasa, kita lebih berpengalaman. Mikrofonnya Bang Adian boleh diulangi lagi? Jadi ngeri atau tidak? Enggak. Yang ditakuti apa? Pernyataan itu atau SBY-nya atau Demokratnya? Enggak ada yang kita perhitungkan di sana. Tiga-tiganya nggak ada yang takut. SBY-nya nggak takut, pernyataannya nggak takut, Demokrat juga nggak takut. Enggak, karena sebenarnya SBY sedang ketakutan pada masa depan anaknya kalau menurut saya. Karena yang jelas kan arah apa yang dimaksudkan dengan kecurangan itu kan dalam pidatonya jelas. Dia arahkan tentang 2 calon. Gitu loh. Kalau kita uruntun lagi, kenapa jadi 2 calon? Kenapa kemudian lebih berpotensi menjadi 2 calon? Karena ada pembatasan presidensial threshold, ambang batas presiden yang 20%. Ini yang sudah digugat berkali-kali di MK dan kalah. Tapi kalau dari sejarahnya, sebenarnya ambang batas ini kan sudah terjadi sejak 2003. Lalu ketika Demokrat menang 2009, menang 20%. 8 kalau tidak salah. 21,8%. Nah, ya antara 20 sampai 21,8%. Disitulah didorong presiden threshold menjadi 20%. Nah sekarang Demokrat 7,7%. Lalu mereka mulai khawatir. Kalau tetap 20%, negosiasi partai politik segala macam potensial 2, 3 bisa, 4 agak sulit. Kira-kira seperti itu. Nah kalau kemudian AHY mau didorong, ya tidak boleh 2. Harus di atas 2 kira-kira. Lebih berpeluang kalau di atas 2 calon dibandingkan 2 calon. Nah artinya bahwa yang pernah saya sampaikan kemarin, lalu peraturan undang-undang dan sebagainya itu dibuat untuk apa? Untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa, atau untuk anak, kira-kira seperti itu. Jadi menurut Bang Adian justru SBY yang sedang ketakutan dengan masa depan anaknya, AHY. Iya. Mas Zaki gimana itu? Ya enggak lah, enggak ada yang perlu ditakuti. Setahu saya Pak SBY itu takutannya satu ya. Takut sama Allah Subhanahu wa taala setahu saya gitu. Jadi enggak takut dengan yang lain juga gitu, satu. Yang kedua, ini kan kita juga masih letakkan pada konteksnya, Pak. Ada 2 hal ya. Konteks itu berarti
ini adalah di Rapimnas Partai Demokrat acara internal gitu. Beliau sebagai bapak mengingatkan kepada anak-anaknya di situ. Kami ini semua kan anak-anak beliau gitu di situ. Dan lagi-lagi namanya nasihat orang tua ke Padang kan nggak ada masalah gitu sebenarnya. Bebas-bebas aja gitu. Ya, kalau kita, mengapa kemudian kita masih mendengarkan? Beliau ini kan presiden 2 periode, Mbak. Namanya presiden 2 periode punya hubungan luar negeri yang baik, relasi di dalam yang baik gitu. Ya kualitas informasinya beda lah, misalnya Bang Adian ngomong apa ke saya dengan Pak SBY ngomong apa ke saya, pasti saya lebih percaya Pak SBY lah. Secara beliau presiden 2 periode gitu, ya kan? Gitu, itu satu. Nah kemudian yang kedua kita juga mesti telusuri gitu, kalau bicara mengenai presidensial threshold itu 2008 Mbak adanya. Masih ingat kok kita ya, 2008 itu ada undang-undangnya, nomor 42 kalau nggak salah di situ ya. Pada saat itu nggak mungkin lah Demokrat baru 7% Mbak. Tahu-tahu mengetok palu harus 20%. Ya nggak masuk akal gitu. Sedangkan kita tahu waktu itu ada partainya Bang Adia, ada satu partai lagi yang suaranya besar sekali yang bisa mengajukan sendiri calon atau cukup berdua aja bisa gitu. Nah ini sejarah ya, maksudnya kita kalau bicara sejarah. Tapi lagi-lagi kalau kami kembali pada konteks ya Mbak ya. Pak SBY berbicara itu bukan buat menakut-nakuti Bang Adian, Bang Masinton, PDIP atau pemerintah, nggak ada. Tapi SBY sampai mau turun gunung memangnya AHY nggak cukup Mas Zaky? Ya namanya kan Demokrat ini kan partai yang istilahnya kan ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya kan, ada aspirasi bahwa rakyat harus ingin ada pasangan calon ketiga gitu. Pasangan yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan gitu. Nah, kemudian beliau ini kan seorang yang sangat demokratis ya gitu ya. Melihat ini kan bukan bicara mengenai Demokrat saja beliau konteksnya, tetapi wah, ini demokrasi yang 10 tahun saya sebagai presiden udah berusaha sebaik mungkin agar demokrasinya bisa semakin kondusif ya, dengan berbagai penghargaan internasional ya Mbak, dan juga penilaian ya lembaga-lembaga internasional ya. Oke. Nah, ini aduh jangan sampai nih kemudian menjadi istilahnya itu jadi downgrade gitu, itu satu. Oke. Tapi ada tudingan kecurangan Pak Herman. Siapa sih yang disebut mereka akan diatur hanya ada 2 paslon yang diinginkan oleh mereka? Siapa yang dimaksud mereka oleh Pak SBY? Kita melihat peristiwanya dulu ya. Saya ingin menjelaskan dan menekankan ini supaya tidak ada salah paham di publik gitu. Pertama bahwa statement itu disampaikan dalam Rapimnas, tertutup dan memang tidak untuk diliput. Kalaupun pada akhirnya bocor oleh para kader dan kemudian menjadi opini publik, saya kira ini memang tidak bisa kita bendung. Nah yang kedua, Pak SBY mengatakan 2 hal yang menurut saya ini harus diartikulasikan secara benar gitu. Pertama bahwa ada tanda-tanda, kan Pak SBY punya informasi. Informasinya kemudian diklarifikasi. Atas hasil klarifikasi tersebut ada tanda-tanda. Dan kemudian bisa pemilu itu tidak jujur dan atau tidak adil. Artinya bisa itu ya bisa terjadi atau bisa tidak kesananya. Namun bahwa sudah ada tanda-tanda untuk melakukan setting dari pihak mereka dengan 2 calon. Mereka 2 calon itu siapa? Mereka. Nah ya siapa yang bisa melakukan itu gitu. Ya kami tidak menyebut nama, Pak SBY tidak menyebut nama. Harusnya tapi kalau ada yang bisa tanda-tanda, melakukan itu ya siapa gitu. Maksudnya PDI Perjuangan, partai yang berkuasa Kami atau tidak gimana? menyebut kepada partai. Partai sudah biasa berkompetisi saya kira. Kita biasa untuk berkompetisi. Penguasa? Ya kekuasaanlah yang bisa melakukan itu. Gitu. Nah oleh karenanya menurut saya ini yang harus didudukan kembali. Dan saya juga merasa bahwa ini pasti ada disinformasi yang pada akhirnya kita seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan suatu polemik yang akhirnya terus ini setiap hari terus berlangsung. Disinformasinya dari mana Bang Masinton? Dari Demokrat yang menciptakan ketakutan berlebihan atau memang betul penguasa sedang mulai mengatur-ngatur ini? Jadi ya, yang disampaikan oleh beliau Pak SBY ya kalau 5 jari itu 1 jari itu menuding keluar, 4 jarinya menuding ke dalam. Nah ini menurut saya ya kan semua pasti kaget dong. Melihat itu, walaupun itu internal, tapi ketika era sosial media sekarang, dipublish di sosial media, dia kan tidak lagi internal konsumsinya, menjadi isu kan begitu. Nah, nggak ada angin, nggak ada badai, kemudian ada tudingan bahwa 2024 nanti akan tidak jujur. Kan begitu ya? Akan ada 2 pasang calon. Kan begitu? Bisa. Iya. Nah, kalau 2 pasang calon tidak jujur, kan itu aneh.
Tidak jujurnya di mana? Sementara presiden threshold itu adalah turunan tadi Undang-Undang 42 tahun 2008. Di mana undang-undang itu yang nandatanganin itu presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Harusnya kan kita konsisten dong bahwa produk perundang-undangan itu kemudian melahirkan konsekuensi-konsekuensi. Bisa satu pasang calon, bisa dua pasang calon, bisa tiga, bisa empat. Nah kalau kemudian ya seperti yang disampaikan Bung Adian umpama kalau hanya memaksakan calon dari kita nggak bisa nyalon karena aturan perundang-undangan, jangan dibilang itu curang dong pemilunya, kan begitu. Nah jadi apa yang disampaikan tentu nuansanya sangat melankolis menurut saya. Ya, diksi-diksinya, ya kemudian turun gunung, ya apa juga kita di bawah gunung ini aman-aman aja. Kita semua pasti berkepentingan lah, pers, lembaga survei, pengamat, partai politik, dan kita semua pasti berkepentingan dalam konteks proses demokrasi ini. Jadi tidak ada Pemilu upaya. sebagai sarana, Jadi tidak ada upaya proses untuk demokrasi. mengatur supaya hanya ada dua paslon, supaya nanti dijegal dari calon dari Demokrat, tidak ada upaya itu? Setiap partai politik, Dari penguasa tidak ada, dari partai yang setiap partai berseberangan tidak ada? politik tentu punya rencana masing-masing. Pengen memajukan kadernya masing-masing. Kan tergantung dari proses negosiasi, tergantung dari proses komunikasi politik antar partai politik, karena kalau syarat pencalonan itu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Oke. Nah Baik. kalau kemudian kita tidak mampu membangun komunikasi untuk memenuhi syarat ya pencalonan calon yang kita usung, jangan dibilang dong kemudian pemilunya curang. Oke. Jadi menurut Anda ini adalah ketidakmampuan Demokrat sebetulnya? Saya tidak katakan itu, tetapi Oke. ya kalau kemudian ketidakmampuan meyakinkan tadi dengan kemudian pelaksanaan pemilunya dikatakan curang, itu kan juga tidak fair, begitu loh. Apa pendapat dari pengamat politik dan juga bagaimana saling tuding ini ternyata saling bersambung ya? Ketika Demokrat menuding ada kecurangan, PDI Perjuangan juga menuding ada kecurangan di pemilu 2009. Kita akan ikuti pembahasannya nanti pemirsa, usai jeda. Adanya informasi jegal-menjegal itu kan itu bagian dari strategi playing the victims. Karena itu kan juga dulu dimainkan oleh Pak SBY 2004. Tapi strategi itu kan sudah kuno, sehingga kita tidak perlu di skenario menjadi victims lah untuk menaikkan elektoral. Jadi sebaiknya kita nggak perlu prejudice. Mas Zaky, SBY lagi main playing victim? Gak ada itu Mbak, playing victim itu. Playing victim itu Mbak, misalnya kalau di era Pak SBY dulu, pada saat harga minyak dunia menembus angka 150 US dollar per barel, lalu ada teman-temannya Bang Adian nangis-nangis gitu, aduh mahal, kasihan rakyat gitu. Tetapi ternyata sekarang pas di pemerintahan mereka harga minyak lagi turunnya, setengahnya loh, 80 USD per barel. Malah menaikkan harga gitu. Nah ini misal contoh. Jadi nggak adalah playing victim itu gitu loh Mbak. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau saya pakai bahasa anak zaman sekarang, saya nggak tahu ya, mungkin Bang Hasto mungkin yang lebih ngerti, Bang Adian sama Bang Masinton. Kalau bahasanya tuh overthinking gitu loh Mbak. Ini kan bapak lagi menasihati anak di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini kok tetangga-tetangganya sewot gitu loh. Kan kita bingung gitu ya kan. Loh ini kan Bang Adian, PDIP gitu yang overthinking? Bukan, pertama persoalan playing victim itu kan harusnya pelaku yang berlagak seperti korban kan. Itu pelaku kenaikan BBM saat itu SBY gitu loh. Artinya, tapi gini, kalau kenaikannya 254% ya semua harus nangis. Selama 10 tahun itu 200
54% kenaikan BBM di zaman SBY. Total Rp4.700, lebih tepatnya Rp4.690. Jauh berkali-kali lipat, jauh lebih banyak dibandingkan di zaman periode Jokowi. Siapapun memang wajib wajib nangis kalau kemudian 254%. Itu pertama soal playing victim ya. Kalau playing victim itu pelaku, dia pura-pura jadi korban. Kira-kira seperti itu. Nah pelakunya siapa? SBY. Yang nangis siapa? Bukan SBY. Jadi bukan playing victim. Artinya secara definisinya sudah salah. Bagaimana dia mengatur logika lainnya lagi. Nah, apa tadi yang Mbak sampaikan? Overthinking, PDIP-nya overthinking. Enggak dong, kalau saya lihat begini kan rangkaian. Ini serangan yang terstruktur kok. Pertama, saat kenaikan BBM. Ada yang nangis, itu diulang-ulang terus oleh Partai Demokrat. Oke, lalu kedua AHY. Bicara soal infrastruktur. Dan ketiga SBY, turun gunung. Ini rangkaian. Kalau menurut saya, ini bukan sebuah kebetulan semata-mata. Ini by design. Itu loh. Nah, kenapa harus didesain sedemikian rupa? Ya menuju 2024. Jadi kalau ada yang berupaya agar hanya 2 pasang calon, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian partai-partai ini bernegosiasi dan ternyata cuma 2. Dan saat itu SBY akan datang lagi, bicara lagi. Betul kan yang saya bilang? Itu sudah saya bayangkan beberapa bulan lalu dan sebagainya. Jadi sedang mendesain sesuatu gitu loh. Tapi persoalannya untuk siapa desain ini? Untuk anaknya. Yang selalu dibawa kemana-mana. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara. Siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah. Masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya, kira-kira seperti itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Baik. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Nah kekhawatiran ini, betul yang dibilang Jaki tadi, bapak terhadap anak, gitu loh. Ini kekhawatiran bapak terhadap anak juga. Pak Herman? Ya, boleh-boleh saja Bung Adian bicara dengan perspektifnya gitu ya. Tapi ya sesungguhnya tidak ada lah yang dipikirkan oleh Bung Adian apa yang tadi disampaikan. Dan tentu kalau melihat tadi peristiwanya sekali lagi ya. Silakan. Melihat peristiwanya, saya kira memang ya Pak SBY sedang memberikan semangat, kemudian bagaimana melakukan penyampaian informasi atas situasi yang sedang terjadi saat ini. Semangat gini Nah, Mbak. Jadi begini, jangan pula mendowngrade terhadap seseorang yang belum tentu kita juga memiliki kemampuan lebih dari apa yang telah disebutkan tadi gitu. Oke, kita begini. ya biarkan saja penilaian itu kepada kalau publik. abang bilang gitu. tadi kekuasaan, memangnya kekuasaan yang membuat aturan main. Kalau kita bicara tentang pertandingan, tentang permainan misalnya, siapa sih yang paling berpeluang untuk melakukan kecurangan? Pertama pembuat aturan main. Siapa yang bikin aturan main? Abang ikut, bikin, saya bikin, Mas Hinton bikin, DPR yang bikin. Oke, artinya tersangka pertama dari pernyataan SBY siapa? DPR. Problemnya adalah Demokrat juga bagian dari DPR. Oke, tersangka keduanya siapa? Tersangka keduanya KPU, pelaksana. Kecurangan, tidak jujur, tidak adil, pertama kali bisa dilihat dari aturan main yang bikin DPR. Kedua siapa? Panitia yang mengatur peraturan permainan. Siapa? KPU. Nah ketiga siapa? Wasitnya, Bawaslu. Langsung? Saya Keempat kira siapa? terlalu jauh ya. Partai-partai politik. Menurut saya peserta ini pemilunya. terlalu Jadi, jauh untuk mendowngrade pernyataan gitu ya. SBY mereka Karena ini, kalau katanya kan mereka, melihat esensinya, kata mereka itu sebetulnya lebih ya dari tidak ke arah satu. sana Siapa? gitu. Justru gitu, bukan kalau dia. berpikiran terlalu jauh. Kalau kemudian ke arah kalimatnya, situ, saya katanya malah dia, berpikir itu satu orang. Jangan-jangan memang dalam mindsetnya sudah ada seperti itu, Loh, enggak keinginan dong. seperti itu gitu loh. Loh, abang baca Ya. bahasanya, mereka itu subjek tidak tunggal loh. Benar. Iya dong. Ya, Kalau benar. kata SBY Kami dia, tidak menyangkal kalau itu disebutkan bukan. mereka. Kalau kata SBY dia, berarti satu. Tapi kan kalau tidak kata menyebutkan SBY tadi mereka, disebutkan lebih dari DPR, satu. KPU, Bawaslu, menurut saya ini terlalu jauh. Loh, enggak dong. Dan Oke. tidak Loh, merepresentasikan memangnya apa kecurangan yang dari disampaikan mana, Pak? oleh Pak SBY. Yang gitu. berpotensi membuat kecurangan secara
secara masif siapa? Gini, yang gini. bikin aturan main dong. Gini Bang. Yang bikin aturan mainnya siapa? Mas Zaky? DPR. Ini menjadi PR-nya begini nih. Panitianya siapa? KPU. Kebetulan saya, Wasitnya siapa? ini Bawaslu. ada di lokasi mendengarkan secara utuh pidato Pak SBY yang tidak hanya semenit tadi gitu loh. Beliau menjelaskan konteks secara umum gitu ya. Kemudian beliau juga menyampaikan ada beberapa hal detail. Tetapi nggak ada bicara, wah ini KPU curang, Bawaslu curang, nggak ada gitu. Dia sebut siapapun, dia sebut mereka. Nah, tudingannya kan itu tidak tudingan tunggal. Sehingga mereka. begini. Nah, Mereka inilah itu kemudian. kan asumsi. Nah, Ya kalau mereka berarti kan jamaah. benar. Bisa kita asumsikan. Benar. Ya tadi. Iya. Kalau logika ya Bung Adian tadi ya yang bikin Gini, aturan makanya presiden, dibaca dulu. DPR, Saya agak partai khawatir. politik. Saya agak khawatir nih Penyelenggaranya kualitas KPU. ini nih elit politik pada saat membaca statement yang sederhana aja nggak bisa ini saya agak Maksudnya khawatir. Ini yang bagaimana? saya bilang, Maksudnya ini yang saya bilang SBY overthinking tidak dari mengerti tadi bahasa ini. Indonesia membedakan yang jamak dan yang tunggal. Ini overthinking gitu. Ini Karena tenang pilihan dulu. katanya Tapi kan- mereka. Tapi kan selalu Overthinking. begini, selalu Overthinking. Saya ke Mas Toto dulu deh. Enggak, selalu Sebetulnya itu jamak PDI atau Perjuangan tunggal? overthinking atau Padahal Demokrat bahasanya yang gini, playing victim? bisa Mas Toto diksi dulu. yang digunakan Konon. oleh Pak SBY Kan kan begitu. turun gunung. Silakan Kata Mas bisa Toto. itu, itu bisa terjadi atau bisa tidak. Tapi Bisa. tanda-tanda menuju ke sana itu Sebelum ada. dijawab Tidak, mereka buktikan itu aja siapa? perjalanannya ke depan. Silakan. Kalimatnya kita baca lengkap Tahan dulu kalimatnya. Bang Adian. Begini. Dengarkan dulu Mas Toto. Satu, saya berikan kritik kepada keduanya lah ya. Pertama kritik mungkin kepada teman yang lebih dekat dulu, PDI Perjuangan. Ketika ada statement yang memang menurut saya kontroversial dari Pak SBY, jawaban seperti pada zaman SBY telah terjadi kecurangan, itu menurut saya juga tidak cukup dewasa. Karena ini seperti anak SD, kamu nyontek, kamu juga nyontek begitu kan. Kira-kira levelnya seperti itu. Karena sebetulnya ini masuk kepada Pak SBY, apa yang diungkapkan oleh Pak SBY itu sebetulnya sudah dijawab oleh Pak SBY sendiri. Saya bahkan menyebutnya kalau dalam resesi ekonomi itu ada mitos tentang resesi siklus 10 tahunan. Sekarang jadi terbukti ada siklus 10 tahunan SBY. 2014 terjadi, Pak SBY berbicara mengenai ada yang menuduh dirinya kemungkinan curang atau pemilu akan curang, 10 tahun kemudian 2024 diulang kembali. Bedanya dulu dia merasa tertuduh, sekarang dia menuduh, kira-kira seperti itu. Dan tanggal 1 April 2014 dan 5 Juli itu ada taping video dari Pak SBY sendiri yang mengatakan, pertama, tidak mungkin dengan peranata dan aturan yang ada seperti sekarang ketika Bawaslu dan KPU independen terjadi kecurangan. Itu sudah menjawab bahwa seharusnya kalau SBY pernah menyadari berbicara itu yang ditujukan adalah bukan mengenai KPU dan Bawaslu. Atau ketika kita masuk ke dalam penerjemahan kalimat yang dikeluarkan oleh SBY, ada upaya atau tanda-tanda bahwa akan ada dua pasang saja. Dan itu kemudian dilekatkan dengan kalimat tidak jujur dan tidak adil. Menurut saya ini juga jadi blunder. Karena kemudian ini bisa memiliki dua makna. Pertama, secara tidak langsung SBY seperti mendegradasikan sendiri kemampuan dari ketua umumnya yang punya otoritas, yang kebetulan adalah anaknya sendiri, untuk melakukan lobby-lobby politik, berkompetisi dan untuk menentukan siapa yang bisa membentuk koalisi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana menurut saya ini salah alamat. Kalau tadi Bang Herman sudah mengatakan entah ini penguasa, entah dalam arti partai penguasa tentu saja yang akan merasa PDI Perjuangan makanya sensitif, atau dalam konteks ini Jokowi. Hei, fakta politik sekarang memperlihatkan partai ini mungkin salah satu partai yang ikut galau juga. Ada Puan, ada Ganjar. Presidennya sendiri adalah petugas partai yang tidak bisa mengambil keputusan seperti layaknya seorang AHY. Jadi menurut saya juga itu salah alamat. Terakhir, menurut saya, yang galau itu yang buru-buru koalisi, nah itu galau. Kali kita ini, tenang, kita menurut saya harus memberikan pujian bahwa kritik keras yang dikeluarkan oleh AHY kemarin menggunakan data-data yang kemudian direspon oleh orang seperti Adian dengan data-data yang lain, itu jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kritik majelis tingginya yang harusnya adalah mentor politiknya. Karena itu, setelah ini kita akan bahas ya soal pernyataan AHY yang menyebut bahwa kalau di pemerintahan Jokowi itu tinggal gunting pita proyeknya SBY. Kita akan ulas pemirsa sesaat lagi. Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya,
dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Bang Adian, Presiden Jokowi disebut tinggal gunting pita proyek yang sudah 70-90% dikerjakan SBY. Kalau data-data kita tidak seperti itu. Saya tidak tertarik untuk bicara data lagi karena menurut saya data kita sudah kita adu kok. Dan terakhir ketika kita keluarkan data-data kita, jawaban Demokrat sederhana. Jangan berdebat, jangan berdebat. Lah, yang bukan ruang perdebatan mereka ketika kita merespon dilarang berdebat. Ini makin lucu aja Demokrat ini memang. Yang saya ingin bahas sebenarnya ada motifnya apa? Motifnya apa? Butuh pengakuan. Itu loh, ini baperan banget gitu loh. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga berkontribusi buat Republik ini. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga membangun. Bapak saya juga ikut ngebangun. Sekarang dia minta belain bapaknya, besoknya bapaknya pengen belain dia. Ini partai keluarga betul gitu loh. Nah, yang ini yang menurut saya menarik. Kalau data bisa kita perdebatkan. Ya, begini, silakan. Bung Adian ya, ini ya, Bang. supaya agak clear deh. Bahwa apa yang disampaikan sebetulnya mengingatkan juga bahwa pembangunan negeri ini berkesinambungan. Tidak bisa hanya era 1 periode atau 2 periode tertentu presiden. Dia mengingatkan siapa Bang? Ya gini. Memang ada yang lupa? Atau dia pengen Jokowi pidato khusus seolah-olah bahwa pemerintahan ini tidak pernah ada pemerintahan sebelumnya. Enggak, kita itu bisa siapa, Bang? di tracking kok itu. Itu anggapan bisa siapa? di tracking gitu. Pernah Contoh, presiden bicara seperti itu? Ya oleh karena itu beda misalkan dulu Pak SBY ketika meresmikan jembatan Suramadu misalkan. Beliau menyatakan saya menyelesaikan jembatan ini yang digagas oleh pendahulunya Ibu Megawati. Itu jelas. Jadi jangan kemudian menutup seolah-olah tidak ada hasil karya presiden sebelumnya. Yang menutup itu siapa Bang? Ya kita tracking aja, ada nggak menyampaikan itu? Ya, enggak. Misalkan Begini contoh loh. ya, dalam dalam membangun MP3EI, Abang coba menjelaskan pernyataan AHY. Pembangunan ekonomi Sumatera, ya. Pembangunan untuk koridor ekonomi Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Papua dan Maluku misalkan. Kan sekarang terkoneksi misalkan untuk Sumatera dengan jalan tol Sumatera. Itu kan sudah lama digagas. Kemudian sudah ada untuk pembebasan lahan. Bahkan ada rencana untuk ada jembatan Enggak, yang saya tanya adalah gitu ya, antara Sumatera dengan Jawa. Kapan pernah Presiden Jokowi mengakui bahwa semuanya dia yang bikin? Enggak, bukan begitu konteksnya. Konteksnya kapan kemudian Presiden Jokowi karya pemerintahan sebelumnya. Presiden sebelumnya. Harusnya kan memang menyatakan bahwa ini melanjutkan jadi atas. motifnya apa ketika Pak Jadi Ahy kalau misalnya mengungkit? kemudian hari ini minta pengakuan atau dia bagaimana? resmikan jembatan, dia harus cerita. Jembatan ini, lalu besok dia resmikan jalan, dia cerita lagi, jembatan ini. Jadi kalau dia meresmikan 30, 15, 20 program yang sudah pernah dibangun SBY sebelumnya, dia harus ceritakan ulang-ulang. Mas Zaki. Kok butuh pengakuan banget sih? Nggak percaya diri sekali kalian ini. Inilah lagi-lagi nih kalau kita lihat ya, di sini gagal memahami konteks gitu. Lagi-lagi nih, pidato Mas Ahy itu 1,5 jam, tapi yang dilihat hanya 1 menit, 2 menit, lalu mendadak karena ada kata-kata gunting pita gitu. Enggak, yang nyebarkan video ini siapa sih? Ya gunting pita gitu. Yang nyebarkan video ini siapa? Kalau yang ini kan wartawan ada. Enggak, yang wartawan masuk. Enggak, yang nyebarkan siapa? Kami nggak nyebarkan videonya video kan ini. cuman itu yang ditampilkan, ya itulah yang kita sajikan. gunting pita ini kan. Karena mendadak konteksnya apa? Kalau Anda ingin menjelaskan konteks, motifnya apa? Kita bicara mengenai gunting pita, dalam konteks apa? Karena pada saat nih, kita bicara mengenai kenaikan BBM itu keterlaluan. Di saat rakyat saat ini sedang menderita. Karena harga bahan pokok naik. PLN, listrik naik, gas naik, belum selesai. Kemudian saat ini harga minyak dunia itu lagi rendah loh. Hubungannya sama gunting pita apa? Hubungannya sama gunting pita apa? Nah, dengarkan dulu. Nah, ketika kita kemudian sampaikan, loh, kok Pak SBY dulu menaikkan pada saat harga 110 US dollar, harga 150 US dollar. Jadi hubungan ini yang membedakan sesungguhnya pemimpin yang membangun buat bangsanya. Nah, ini belum selesai. Tulus buat bangsanya. Belum selesai, Bang. Jadi izin saya apa dengan gunting pita itu? Ketika kita sampaikan seperti itu, kok seperti itu ya? Kok rakyat lagi susah? Kok tega bener sih sama rakyat? Ya, lalu kemudian alasan, loh
Lihat dong hasilnya, pembangunannya, infrastruktur. Emang dulu 10 tahun bangun apa? Nggak ada bangun Yang apa-apa. ngomong itu siapa? Yang ngomong silakan. Jadi dia berimajinasi ada wakil sendiri. menteri, Dia ada berdiskusi wakil sendiri, menteri, ada lalu dia anggota keluarkan dewan kesimpulan dari diskusinya partai-partai pendukung bahwa pemerintah. sepertinya ada yang meniadakan peran kerja bapak saya Nah, begitu. Kemudian kita sampaikan. Dari mana ceritanya? Kita sampaikan. Begini loh, nggak usah nggak usah takut pada bayang-bayang sendiri. Bukan takut pada bayang-bayang Tidak usah sendiri. takut pada apa Ya yang kan? mungkin kecurangan pernah dilakukan akan diulang oleh orang lain. Nah. Orang katakan begini, Gini, orang Bang. baik sering tertipu. Kenapa? Karena dia selalu berpikir orang lain juga baik. Harun Masiku gimana, Bang? Lalu 2019 kemudian doang loh. kenapa orang Harun takut Masiku pada loh. kecurangan? Hanya orang curang yang berpikir orang lain akan Menyuap curang. komisioner KPU loh. Apa hubungannya? Harun Masiku loh. Satu-satunya pemilu Justru yang saya ada mempertanyakan, penyuapan Harun Masiku. Bung Adian, Kader Bang partai Masinton ya. PDIP ya? Oh, Kita kan begini tidak dong. pernah Kalau menuduh kita mau curang. gini, Hanya bisa terjadi. tanggal 20 Oktober baik. 2004 Tapi kemudian kok yang diangkat seolah-olah menjadi kemudian menteri menuding kehakiman kita itu curang, anggota aneh KPU. gitu. Baik. Tanggal 20 Semakin Oktober 2004 kemana-mana, hati-hati. SBY mengangkat anggota KPU Oke. menjadi menteri kehakiman. Kita balik lagi Itu ke artinya konteks tadi apa? ya. Balas jasa. Sebentar, kita Itu balik ke artinya apa? konteks pidato AHY tadi. Iya, jadi Kalau itu menurut dong. Mas Toto, Begini, sebentar, Mbak, sebelum Dari ini kemana-mana. infrastruktur lompat ke Kalau Harun Masiku, dipertanyakan motifnya lompat ke apa? BBM, apa hubungannya? Sebetulnya- Jangan lompat-lompat. Pernyataan AHY tadi adalah Tidak bagaimana strategi berdiskusi politik yang yang baik. bisa berimplikasi Objeknya positif apa? pada Demokrat atau Tadi blunder dibaca, politik. kita bahas apa Ditahan nih? dulu. Satu Strategi komunikasi satu- politik atau blunder politik. kita bisa lihat Bukan ya. dong. Sek- Objek kita tadi kita apa? bisa Tahan dulu, lihat Bang Adian. segmen Lalu lu coba mencuri soal BBM. Oke, kita bahas BBM-nya. perdebatan Nggak, ayo dari kita bahas BBM-nya. segmen Gitu loh. sebelum ini dengan sekarang menurut saya lebih bermutu sekarang. Terlepas dengan teriak-teriakan dari Herzaki atau Bung Adian, kita melihat ada data-data yang saling dikeluarkan loh. Membuka kartu dalam konteks tapi sebuah fakta yang dianggap negatif. Menurut saya demokrasi seperti ini tidak masalah. Lebih sulit menerjemahkan ketika ada tuduhan tidak jujur, tidak adil, tidak jelas mana subjeknya, tidak jelas kemudian kecurangannya apa, itu lebih sulit. Makanya tadi saya katakan kritik AHY masih lebih bermutu dibanding kritik dari SBY. Dan ini harus kita biarkan, kebisingan dalam demokrasi itu adalah sesuatu yang akan menghidupkan dialog, yang akan membuka mata dari pemilih mengenai fakta. Lebih berbahaya kalau yang namanya partai-partai semuanya sepakat, seia sekata dan mengatakan semua rezim bagus. Di situ berarti itu terjadi kong kali kong. Jadi menurut saya kita biarkan saja perdebatan seperti ini jauh lebih bermutu. Yang berbahaya adalah kalau rasa sakit hati di antara orang-orang atau politisi senior yang seharusnya sudah tidak aktif, kemudian pernah memiliki rasa dendam historis di antara mereka, dan kemudian dipaksakan ditularkan kepada kader-kadernya, itu yang berbahaya. Pada akhirnya kader harus mencari pembenaran dari setiap rasa kebencian dari politisi senior tersebut. Saya nggak sebutkan siapapun di sini, tapi itu kita tahu terjadi. Kita menerka bahas dan dulu masuk ke sebentar. dalam. Menurut saya gini, kita bahas dulu soal BBM. Baru kita bahas soal berapa banyak anggota KPU yang kemudian masuk Partai Demokrat. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat yang tertangkap karena korupsi juga mantan anggota KPU. Menteri Kehakiman yang Harun diangkat Masiku oleh apakah Partai Demokrat. kalau itu kan hak juga mantan seseorang. anggota KPU. Ketika KPU yang Partai sama, Demokrat menjadi KPU yang partai yang sama, dua perspektif orang ke menjadi depan, tersangka. ya, Korupsi tinta banyak dan orang yang korupsi kemudian audit BPK. bergabung. Enggak, ayo kita Jadi bicara jangan satu-satu. pula kemudian dituduhkan Oke, lagi. kita baca satu Inilah persatu. yang Ini sedang menurut saya membangun harus masing-masing. berpikir Oke. lebih positif. Sudah clear ya Nggak KPU bisa. ya? Sudah clear kan? Ya, Bahwa itu tanggal nggak 20 bisa. Oktober 2004 Itu menjadi salah hak satu seseorang, anggota KPU siapapun boleh dilantik masuk. menjadi Menteri Nggak ada Kehakiman. kemudian orang Apakah masuk itu karena ada imbal sesuatu, jasa dari imbal jasa sesuatu? tidak ada. Apakah itu Karena pembayaran terhadap memang sesuatu? itu Biar jelas dulu buat meminta kita. untuk masuk ke Oke, sana. kemudian Mas Zaki. anggota Itu KPU hak seseorang lainnya yang menjadi Ketua Umum dihormati. Partai Kita Demokrat. harus menghormati Apakah terhadap itu hak juga seseorang. upah terhadap sesuatu? Oke. Ganti terhadap Ya. sesuatu? Biar kita jelaskan. Data Itu dong. membuktikan. Ini fakta hukum, Mbak. Itu Fakta hukum. dong. Kita bicara Jadi, fakta hukum. Oke, setelah kita fakta bicara hukum ya. KPU, Enggak, kita bicara karena fakta dia hukum sudah dulu bicara nih. KPU Fakta tadi. hukumnya apa? Fakta hukumnya Sekarang apa? Coba. Fakta hukum. Apa? Fakta hukum. Apa? 2019 Ya. ya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap karena kasus suap. Yang terlibat siapa? Ada ex Bawaslu juga yang kemudian caleg PDIP. Lalu ada Harun Masiku, caleg PDIP yang terlibat, yang masih buron udah 1000 hari lebih. Satu, fakta hukumnya itu jelas. Jadi kok kita bicara fakta hukum mengenai apa pemilu ya? curang, Nah, terus Nggak, itu apa? fakta hukum apa? Kaitannya kita apa? sama- bicara pemilu curang. Nggak, Kan itu tadi fakta soal ngomong hukum. pemilu curang. Itu Bentar, fakta satu. hukumnya apa? Fakta hukumnya adalah bahwa Itu ya, perorangan Loh, lah, ikan yang fakta dia hukum. lakukan perorangan. Fakta hukum. Nggak, belum Tapi selesai. kalau korupsi yang dilakukan ketua umum partai, itu uangnya lari kemana? Oke, Itu uangnya lari kemana? Wabendum Partai Juliari Batubara, kesian. Tidak dong, Bansos. ketua umum. Lagi COVID. Beda secara Lagi levelnya. COVID,
utang kita buat Ketua bansos itu. umumnya korupsi, rakyat kecil bendahara umum lagi partainya susah. korupsi. Itu Kasihan jelas sekali. uangnya lari kemana? Lagi COVID, Iya dong. pandemi, rakyat susah. Jelas gak? Demi Ketua itu, umum partai bansos korupsi, dikorupsi. uangnya pasti lari kemana? Bansos biar dikorupsi. rakyat yang milih. Oke. Setelah Bansos ketua umumnya korupsi. tertangkap, Ketika bendahara rakyat umumnya melihat tertangkap. dua partai ini saling membuka borok Bansos masing-masing, korupsi. akan seperti Dari apa utang penilaian dikorupsi. rakyat Betul. kalau mendengar ini? Dan sebetulnya bagaimana Kasihan. peta konstelasi politik 2024? Kita akan bahas nanti pemirsa sesaat lagi. Ketua umumnya ditangkap. Baik, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Kali ini kita akan fokus bagaimana berbicara menatap pemilu 2024. Mas Zaky, jadi dengan turun gunungnya Pak SBY menghadapi pemilu 2024, apa sih yang akan berubah? Ya kalau dari kami, jangan-jangan gunungnya juga nolak. kalau dari kami ya, jelas-jelas ya akan sangat baik itu loh. Seorang presiden kemudian ya kan ikut di dalam misalnya katakan menjaga bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil. Kok saya bingung gitu ya Mbak. Ada orang baik, presiden 10 tahun punya pengalaman, punya jaringan, mau turut serta setelah beliau istirahat selama 2 tahun ini ya kan. Fokus tidak ikut day to day politik. Mengapa ya? Keren, ini keren bahasa ini. Mengapa? Ada orang baik yang berprasangka buruk, benar. Mana? Pada saat itu kok mendadak seakan-akan ada yang kebakaran jenggot, reaktif. Emang apakah skenario 2 Berprasangka itu ketahuan buruk ya? terhadap mereka. Agak bingung saya dengan prasangka buruk. mereka yang akan dulu, melakukan Pak, ya. kecurangan. Saya baca dulu. Gimana? Kalau prasangka buruk itu mungkin kalau Pak SBY sendirian, tetapi mohon ini saya bacakan ya berita. Gerindra klaim Prabowo juga sedang dijegal maju Capres 2024. Kemudian selanjutnya PMII khawatir bidak catur Pilpres 2024 diatur oleh oligarki. Lalu 30 rektor perguruan tinggi Yogyakarta serukan pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat, jangan sampai ada kecurangan dan keadilan. Kecurangan. Oke, jadi Lalu Sekjen PDIP sebut Pilpres 2024 idealnya hanya ada 2 pasang calon. Salah saya. Ini enggak itu. Ya kita abaikan yang menjelaskan terakhir. apa? menjelaskan apa? Enggak, maksud saya begini loh Bung Menjelaskan Jaki. bahwa memang menjelaskan apa? kalau bicara bahwa Pak SBY berprasangka jelek loh, ini banyak sekali loh. Oke. Banyak Jadi sekali ya. intinya Bung Jaki juga. keresahan itu Betul. tidak hanya dirasakan Demokrat ya. Oke. Mengetahui, Jadi begini, Silakan. mendapatkan Bang tanda-tanda, Oke. mendapatkan informasi. Saya Beda juga dong. Bang Masinton? Bung Jaki jangan Orang melebar tua kasih nasihat kemana-mana. kok, sewot ya? Karena ngebela apa segala Sewot, macam. Yes, oke, boleh Sedang ngebela berusaha melawak partai. Mungkin ya. ketahuan Tapi kali ya begini, skenario jahatnya. Silakan. sudahlah. 2009 itu hukuman rakyat terhadap partai Anda. Dari 20 Iya, jadi 10%. Jadi begini Bung, jangan dikira kita melakukan upaya pembelaan begini-begini, faktanya rakyat juga mereka punya nalar. Rakyat itu juga melihat apa yang kita lakukan. Jadi ya, kalau Bung mau sampaikan bahwa partai kami begini begitu, rakyat menghukum 2009. Kami juga pernah mengalami hukuman 2000 ketika pemilu 2004. Partai itu tadi kami berbenah, tapi bukan kemudian kami menyalahkan yang lain. Kamilah yang berbenah. Itulah bentuk dari pertanyaan politik. Bahwa Bu Mega masa pemerintahannya dengan anggaran yang terbatas, beliau membangun apa segala macam, tapi beliau membangun untuk kepentingan bangsa bukan karena untuk pencitraan dirinya. Oke. Makanya Jadi bagusnya gini ya. Pak Herman. Bagusnya begini, Mungkin bahasa bagusnya sopnya begini. Jangan kemudian membuka bahwa apa cerita yang lama. disampaikan oleh Kalau Pak mau SBY menatap masa depan, tatap ingin masa depan. bahwa pemilu 2024 ini betul-betul dalam koridor demokrasi yang sehat. Iya, jadi ini begini, harus Bang. kita jaga bersama. Benar. Justru Pak SBY pun Kita nggak usah mengingatkan kepada ngulik-ngulik ke partainya, belakang lah, partainya Bung Adian, partainya Rakyat kita ini pernah Bang mengalami Masinton, situasi di mana bahwa rakyat mendukung 2024 kita. ayo kita kawal sama-sama Bang, saya baca, supaya Bang, ya. pemilu ini dengan baik Saya gitu, dan baca. jujur adil. Oke. Oke, itu pesan utamanya. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bahwanya informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa. Ini bukan lagi dugaan.
beda dengan yang disampaikan oleh dia Betul. tadi. Maka itu tadi di awal saya katakan. Artinya bahwa kalimat SBY berbeda dengan kalimat yang dibacakan. Saya Kalau dia katakan tidak mengerti bahwa berbahasa Indonesia, baiknya kurangi bicara. Pak SBY mengatakan Kenapa? itu Bisa salah orang menangkap. berdasarkan Ini informasi bahasa salah. yang Dia kemudian berdasarkan diklarifikasi. Harusnya dia Dan jelaskan kemudian informasinya siapa demokrasi dari sekarang mana. disampaikan. Jangan kemudian Kita nggak boleh bahwa bicara informasi informasi orang ini menjadi tertuduh. ada tanda-tanda. Itu berbahaya, Bang. Pemilu 2024 akan disetting. Nah, kalau kemudian Ini kalimat sebetulnya yang SBY kemudian menjadi dianggap sama dengan kalimat lampu Gerindra, kuning menjadi sinyal dianggap sama dengan bahwa kalimat PBPMI. hati-hati loh. Oke. Kami memang Kami rakyat mengerti Indonesia tentang bahasa hati-hati karena Indonesia. bukan hanya untuk kepentingan dong. partai, Benar-benar. tapi untuk kepentingan memahami. jutaan Biar rakyat jelas Indonesia. Jadi begini Bang, Kalimatnya sebentar. jelas. Bayangkan, di depan mengetahui, TV, di depan mendengar, TV, mendapatkan disaksikan informasi, jutaan pemirsa, lalu partai disampaikan oposisi seperti mencoba menyampaikan kalimat kritik, Gerindra dan menyampaikan sebagainya, pendapat, yang secara disuruh substansi diam, kalimatnya tidak boleh berbicara. dalam bahasa Indonesia juga Kami tidak aja sama. partai yang punya jutaan. Hati-hati. Saya kira ya, Disuruh saya diam. setuju dengan Bang Bagaimana Mas adik-adik Toto tadi, Mas mahasiswa Toto. ini? Bahwa bersyukurlah mahasiswa. punya oposisi. Kami mengingatkan kepada kita Bahaya di semua. demokrasi ini. Oke. Kalau Ini kita sudah ada hati-hati, usul bersama-sama, saya. saya Iya. jadi lah. Silakan Bang Masinton. Sebentar Bang. Ngeri ini, ngeri. Enggak. Jadi begini, sebenarnya adalah Bahasanya harus hati-hati. Iya, Jangan disamain. Bahwa kualitas bahasa SBY berbeda yang disampaikan tujuannya dengan Gerindra dengan yang lain-lain. seharusnya disampaikan. adalah Berat, setiap kita Gitu loh. ini apalagi Jangan Masih aman. dianggap sama. Sepulang ini masih aman. Semoga kita masih Itu aman loh. sepulang ini ya. Doain ya. Karena saya sudah dapat SMS gelap sejak Rapimnas, sudah dapat SMS Waduh. gelap. Banyak kalau mau lihat. Ini playing Enggak, victim. enggak. Tapi kita Kalau nggak ada mengungkap. ancaman, Kita siap. jangan di Kita televisi. siap. Kita Bawa siap. kantor Kita polisi, siap. Bung. Kita siap. Waduh. Kita tahu, karena tadi saya terbukti kan, diancam. kita mau bicara, Saya diancam. saya mau bicara, tapi tidak menakutkan. boleh bicara. Baik. Waduh, ketakutan. Sudah Oke. dapat Ya, saya SMS diam, Bang. gelap. Saya diam. gelap. Saya Kalau nggak berani. dapat SMS gelap, Saya diam. Izin saya bawa nggak berani. kantor polisi. Buat pengaduan kantor polisi, bukan buat pengaduan di kontroversi. Ampun. jadi sebenarnya adalah Mbak Selvi ya yang kita tunggu dari pernyataan elit-elit ini adalah edukasi politik, mengajak bagaimana kita menjaga proses pemilu sebagai sarana demokrasi itu ya menguatkan ikatan-ikatan kebangsaan kita. Baik. Bukan memunculkan tudingan-tudingan kontroversi di mana di situ nggak ada edukasi politik di situ. Dan sekali Yang lagi ada ya, tudingan, ditegaskan kecurigaan, saja Bang. begitu Abang loh. ajarkan Bang, ingat loh. Baik. Kalau ada Bahwa ancaman, apa yang Oke. disampaikan ada oleh Pak ancaman SBY lewat Tidak selesai handphone kalau seperti dalam ini. forum melanggar internal. undang-undang Kita ITE. singkat, Ini Bapak-bapak. satu pesan moral Saya yang ingin harus memberikan didengar oleh seluruh kesempatan resident terakhir pada akhirnya kepada kalau sudah menjadi Mas wacana Toto. publik. gitu. Apakah masih sehat demokrasi yang seperti ini? Kita lihat apakah ini masih sehat untuk pemilih di 2024? Aduh. Iya, Ini udah boleh ngomong belum? demokrasi harus selalu bising. Demokrasi harus memunculkan perbedaan pendapat. Demokrasi harus saling membuka borok didasarkan fakta. Kata kunci itu yang kita tolak adalah borok didasarkan hoax. Borok didasarkan pada perbedaan secara primordial. Itu yang harus kita sepakati tolak bareng. Tapi membuka fakta seperti apa yang dilihat tadi, menurut saya itu menyenangkan. PDI Perjuangan mengingatkan pernah ada kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Demokrat. Partai Demokrat juga mengingatkan ada menteri dari PDI Perjuangan yang pernah terkena kasus korupsi misalnya. Itu fakta yang bagus walaupun dikeluarkan dengan bahasa yang keras. Balik lagi, yang kita takutkan adalah kalau kader-kader yang luar biasa ini kan kita lihatlah perdebatan luar biasa menguasai data, kemudian menghabiskan waktu dan energinya hanya kemudian menjadi bumper dari perasaan dari politisi seniornya, dari politisi yang dianggap sebagai bapak atau ibunya, yang kemudian kebetulan punya dendam sejarah. Yang kemudian membuat perbedaan di antara dua partai, saya nggak sebutkan Demokrat dengan PDI Perjuangan, tapi bisa siapa saja. Itu kemudian dilihat bukan karena perbedaan ideologi, Baik. bukan karena perbedaan mengenai cara memimpin negara, tapi dikarenakan ada sejarah yang tidak cukup baik dan tidak pernah diselesaikan di antara kedua politisi senior itu, lalu kemudian berujung pada habisnya waktu dan energi dari kader-kader yang harusnya bisa bekerja untuk berpikir mengenai negeri ke depan. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bapak-bapak sekalian telah meramaikan kontroversi pada malam hari ini. Bang Arya nanti lanjut ya setelah ini. Baik pemirsa, persaingan dalam urusan politik adalah sebuah kewajaran. Saling menuding, saling serang juga sudah biasa terjadi. Yang penting jangan menggunakan segala cara untuk merusak demokrasi demi meraih kekuasaan. Saya Zilvia Iskandar bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Aduh, Bang.
Metro TV.